mudik dulu ya guys. Mudik. Volume 2, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Bab 3086 memang terlalu sulit. Bab 7706 sampai bab 7710. Xiao Churan memiliki sedikit pengalaman dalam cinta. Dia tidak tahu banyak tentang bagaimana wanita memikirkan masalah ketika mereka terlibat dalam hubungan segitiga, dan seberapa ekstrim emosi mereka. Tapi setelah Ye Chen menjelaskannya seperti ini, dia memahami situasi umumnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya, ketika Bibi Han pertama kali kembali, ayah berperilaku sangat buruk. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati ibu. Dia hanya memikirkan Bibi Han dan bahkan mengundangnya ke rumah kami untuk makan malam. Kalau aku jadi aku, ibu pasti akan sangat marah juga. Ye Chen berkata, "Jangan bicarakan ini di sini. Ayo kita pergi ke tim polisi lalu lintas dulu." Oke. Xiao Churan mengangguk, lalu meraih Ye Chen dan berkata, "Suamiku, mereka pasti tidak berada dalam bahaya pribadi di tim polisi lalu lintas, dan dengan adanya polisi lalu lintas, mustahil bagi mereka untuk bertarung di sana. Ayo pergi dulu, tidak perlu terburu-buru ke sana." Ye Chen bertanya padanya, "Istri, apa maksudmu?" Xiao Churan berkata dengan sedikit cemas, "Kita harus memikirkan bagaimana kita dapat meringankan krisis di antara mereka. Jika benar seperti yang kamu katakan, ibuku bisa menebak seperti apa pertarungan di antara mereka nantinya. Ini masih awal, dan itu mungkin baru permulaan. Berkelahi di jalan raya hanyalah sebuah hidangan pembuka bagi kepribadian ibuku. Jika masalah ini tidak diselesaikan dari akarnya, dia mungkin harus menjalani operasi ketika dia sampai di rumah." Petik 2. Ye Chen tiba-tiba mengerti dan berkata setuju, "Istriku, kamu paling tahu karakter ibu. Jika masalah ini tidak dapat menyelesaikan ikatannya, keluarga kami tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan." Xiao Churan mau tidak mau menghentakkan kakinya di tempat, dan bertanya dengan cemas, "Suamiku, apa yang harus aku lakukan?" Ye Chen berpikir sejenak dan bertanya padanya, "Kamu berkata setelah kejadian ini, apakah ibu bersedia menceraikan ayah? Apakah ayah juga ingin menceraikannya? Lagi pula mereka tidak bisa hidup bersama, jadi mengapa tidak memanfaatkan ini saja? Ceraikan pernikahan secara kebetulan, dan kita tidak akan berkonflik satu sama lain di masa depan." Xiao Churan buru-buru bertanya, "Setelah perceraian, kemana ayahku akan pergi? Dengan karakter ibuku, ayahku harus menghindarinya, jadi dia pasti tidak bisa terus tinggal di rumah. Dia berusia di atas 50 tahun, dan dia tidak boleh dibawa masuk saat ini. Apakah kamu akan meninggalkan rumah?" Setelah mengatakan itu, Xiao Churan menambahkan, "Dan sejujurnya, mereka berdua sudah sangat tua. Jika mereka bercerai saat ini, mereka akan ditertawakan. Akan sangat sulit untuk memulai sebuah keluarga lagi. Setelah itu, mereka berdua lebih tua. Kami tidak bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Kami sama sekali tidak bisa menjaga satu sama lain. Dan pernahkah Anda memikirkannya? Jika mereka benar-benar bercerai,
mereka akan benar-benar menjadi musuh bebuyutan. Bagaimana saya, putri saya, bisa berada di antara mereka berdua di masa depan? Bagaimana dengan koordinasi? Ye Chen mendecakkan bibirnya. Kalau begitu maksudmu adalah kita berdua tidak bisa berpisah, kita harus hidup bersama, dan kita harus melupakan masalah ini sepenuhnya. Itu benar. Xiao Churan mengangguk dengan berat, alangkah baiknya jika kita bisa berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karakter ayah baik-baik saja. Jadi pasti tidak ada masalah. Tapi kamu tahu karakter ibu, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Xiao Churan berkata dengan cemas, oh, suamiku, kamu perlu menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaanmu. Begitu banyak orang besar yang menghormatimu sebagai Tuan Ye, dan kamu dapat membantu mereka menyelesaikan tidak peduli betapa sulitnya masalah mereka. Inilah intinya dalam keluarga kami ini masalah kecil, tidak bisakah kamu menemukan cara untuk menyelesaikannya? Saat dia mengatakan itu, dia memeluk lengan Ye Chen dengan ekspresi memohon di wajahnya dan berkata dengan menyedihkan, suamiku. Tolong, pikirkan cara. Aku benar-benar tidak ingin mereka bercerai. Bibi Han itu sudah menikah dengan orang lain, meskipun ayahku menceraikan ibuku, tidak ada calon yang baik untuk menikah lagi, apalagi karakter ibuku. Jika ayahku menceraikanku, aku pasti akan berakhir sendirian dalam hidup ini. Kamu bilang kita bisa saja bisa berkomunikasi satu sama lain. Sepasang suami istri yang saling mendukung dan menjaga satu sama lain, namun pada akhirnya keduanya berakhir sendirian, bahkan tanpa pasangan untuk hidup bersama. Betapa menyedihkannya hal itu. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata dengan malu-malu, sayang, aku tidak ingin bekerja keras. Kuncinya adalah hal ini terlalu sulit. Aku tidak bisa mencuci otak ibuku dan membuatnya melupakan ini, kan? Petik 2. Xiao Churan berkata dengan cepat, suamiku, pikirkan lagi, pikirkan baik-baik, kamu pasti bisa memikirkan solusinya. Ye Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, tidak mungkin, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan Anda perlu bekerja sama dengan saya. Anda tidak boleh membiarkan apapun lolos, jika tidak semua upaya Anda akan sia-sia. Kamu bisa. Saya bisa. Xiao Churan mengangguk dengan tegas. Lalu bertanya kepadanya, suamiku, ide bagus apa yang kamu punya? Ye Chen berkata, saya belum punya rencana khusus, saya hanya bisa berimprovisasi ketika saatnya tiba. Ayo ke sana dulu. Keduanya meninggalkan bandara dan naik taksi menuju tim polisi lalu lintas jalan raya bandara. Begitu memasuki halaman, mereka melihat culinan miliknya diparkir di halaman. Ye Chen meminta Xiao Churan masuk dulu, sementara dia mengeluarkan barang bawaan Xiao Churan dari mobil, lalu mendorong barang bawaannya untuk mengikutinya. Saat ini, Malan menangis di dalam kamar dan berteriak, saya telah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Saya telah menderita begitu banyak ketidakadilan, begitu banyak kesulitan, dan begitu banyak dosa, tetapi dia sebenarnya terhubung dengan masa lalunya. Kekasih di belakangku, rekan polisi lalu lintas, kamu bilang aku memukulnya 2 kali, apakah itu salah?
Polisi lalu lintas itu hampir pingsan, namun ia tetap berkata dengan sabar, "Nyonya, sudah berkali-kali saya katakan, apa yang dilakukannya memang salah, memang tidak bermoral, dan ia harus menerima kecaman dari masyarakat dan hati nurani, serta kedua belah pihak. Bisa dimaklumi kalau kamu sangat marah tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa dengannya, tapi satu-satunya hal yang ingin aku jelaskan adalah kita tidak bisa melakukannya di jalan raya, kan?" Malan berkata dengan marah, "Tentu saja saya akan segera melakukannya jika saya mengetahui hal semacam ini pada saat itu. Belum lagi di jalan raya. Meskipun di PBB, saya harus berurusan dengannya di jalan raya, titik." Hei, polisi lalu lintas itu tidak berdaya dan hanya bisa berkata, Oke, saya mengerti suasana hati Anda, jadi saya tidak akan mengutarakan pendapat saya. Lagi pula, suami Anda yang kami hukum hari ini, dan dia punya juga dikurangi poin-poin ini. Ya, informasi bagusnya juga sudah didorong, jadi tenang saja dan tunggu sampai putrimu datang menjemputmu dan suamimu, oke? Malan mengertakkan gigi dan berkata, "Dia bajingan, bukan suamiku." Oke, polisi lalu lintas itu berkata dengan sabar, "Maksudku, pihak Tuan Xiao sudah selesai menanganinya. Anda bisa kembali sebentar lagi." Malan bertanya balik, "Kamu tidak akan menangkapnya karena selingkuh selama menikah?" Polisi lalu lintas berkata tanpa daya, tidak ilegal baginya melakukan ini. Terlebih lagi, kami adalah polisi lalu lintas. Untuk hal semacam ini, yang paling bisa kami lakukan adalah memberitahu kantor polisi setempat untuk berkoordinasi. Malan sangat marah, "Saya tidak perlu koordinasi. Yang saya inginkan hanyalah menangkapnya." Begitu Xiao Churan memasuki tim polisi lalu lintas, dia mendengar suara Malan. Begitu dia masuk, dia mengikuti suara itu untuk mencarinya. Seorang polisi lalu lintas menghentikannya dan bertanya, "Nyonya, siapa yang kamu cari?" Xiao Churan buru-buru berkata, "Saya mencari Malan. Saya putrinya." Ketika polisi lalu lintas mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan cepat, "Oh, akhirnya kamu sampai di sini. Ibumu terus berteriak bahwa dia ingin bunuh diri, dan 3 orang berbeda datang untuk membujuknya, tapi itu dari tidak ada gunanya sama sekali." Bersambung.